Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, tanggal 15 Januari dalam ibadah minggu, itu juga kita akan laksanakan peringatan atau perayaan hari ulang tahun gereja yang ke-59. Dan dalam ibadah itu kita akan bersama-sama juga diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Nah, sebelum kita merespon, kita dasari dulu tanggapan kita dengan firman Tuhan berdasarkan pembacaan kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 7. Yang demikian. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Haron. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain daripada rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, konteks bacaan kita adalah umat Tuhan sedang dijajah oleh bangsa Midian. Gideon dipanggil Tuhan untuk memimpin rakyat melawan penjajahan, melawan bangsa Midian untuk bisa memperoleh kebebasan. Dan rakyat yang ikut Gideon itu dikisahkan sejumlah 32.000 orang. Jumlah yang tidak sedikit. Tetapi orang Midian itu jumlahnya 135.000 orang dengan kekuatan militer yang besar dan terlatih. Sementara 32 orang yang ikut Gideon itu kebanyakan petani. Jadi basicnya berbeda. Dan logikanya pasti bangsa Midian yang akan menang ketika perang melawan Israel. Tapi ternyata janji Tuhan kepada Gideon bahwa mereka akan menang itu tidak tergantung jumlah orang yang akan melawan bangsa Midian. Buktinya apa? Dari 32.000 orang itu akhirnya pulang ke rumah 20.000. Itu tahap pertama. Mereka takut, mereka gentar, maka mereka pulang. Tinggal 10.000 orang. Dan Tuhan memandang itu masih terlalu banyak. Maka disuruh untuk minum air. Nah, cara mereka minum air itu menjadi cara Tuhan
untuk menentukan ini yang tetap ikut Gideon, ini yang pulang. Dan ternyata hanya 300 orang yang diperkenankan Tuhan untuk bisa berjuang dengan Gideon, dengan pertolongan Tuhan untuk merebut kembali kemerdekaan, kebebasan, dan kehidupan mereka yang sebenarnya. Dari kisah ini kita melihat betapa Tuhan itu sungguh luar biasa untuk bisa menolong kehidupan umatnya, menolong kita semua. Iman kepada Tuhan itu menjadi sebuah hal yang harus dihidupi dengan tidak selalu mengedepankan pikiran, logika kita. Menarik ketika Tuhan hanya membutuhkan 300 orang yang dia pakai untuk melawan 135.000 orang Midian dengan kekuatan militer yang penuh dan terlatih. Kenapa? Alasannya apa Tuhan hanya memilih 300 orang? 32.000 terlalu banyak, 10.000 juga terlalu banyak, dan ternyata karena tidak hanya ketakutan, kegentaran, tetapi ada pesan bahwa ketika mereka terus berkutat di situ akan muncul kesombongan ketika mereka menikmati kemenangan yang Tuhan berikan. Satu sisi mereka mundur dari panggilan Tuhan itu karena takut dan gentar. Satu sisi ketika mereka dibiarkan terus terlibat dalam rencana Tuhan itu, mereka akan kecenderungannya besar sekali untuk mereka memegahkan diri di depan Tuhan. Bahwa dengan tangankulah sendiri aku merebut kemenangan ini. Nah, ini hal yang menarik ketika kita baca bagian Alkitab tadi. Aplikasinya apa untuk kita? Yang pertama, kehidupan gereja tentu ke depan pasti banyak persoalan, banyak situasi yang harus kita atasi, harus kita tata ulang, harus kita jalani dengan berbagai dinamikanya, tapi tentunya kita tidak usah takut karena Tuhan memimpin kehidupan kita bergereja. Gereja punya program, punya kegiatan dengan biaya yang besar. Kita juga tidak kemudian pesimis bahwa itu tidak akan bisa terjadi. Teruslah punya motivasi yang benar bahwa program kita itu bukan berorientasi budgetnya, tetapi orientasinya kemuliaan Tuhan. Jika kemuliaan Tuhan diukur dengan budget, berarti kita punya pikiran yang picik, kita punya hati yang kerdil bahwa itu tidak bisa. Tuhan mampukan 300 orang untuk melawan 135.000 orang. Kita juga mampu karena karya Tuhan. Program kita juga terukur, tidak kemudian program yang tidak punya jangkauan, tidak punya antisipasi, tetapi terus punya sesuatu yang terukur. Bahwa iman kita bergantung penuh pada Tuhan, iya, tetapi iman itu juga disertai rancangan tindak teliti. Rancangan Tuhan begitu teliti tadi, supaya apa? Semuanya bisa berjalan, tergenapi. Yang kedua, ketika kita percaya, maka kita akan juga termotivasi untuk mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Percaya itu menjadi sebuah dasar kita berpelayanan. Persoalannya, kita percaya kepada Tuhan, tapi dalam situasi tertentu kita bisa saja undur dari pelayanan. Nah, persoalannya apa? Bukan takut dan gentar, atau tata cara, etika kita yang berpengaruh di situ. Kayak sepele, dari cara minum saja, Tuhan itu melihat hati, melihat kesungguhan. Tuhan juga melihat tata cara kita, etika kita melayaninya. Apakah itu berkenan atau tidak. Maka tidak semestinya kita kemudian mengukur pelayanan kita itu dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita banggakan. Tapi justru dari mana? Dari ketulusan hati kita untuk bisa dilihat Tuhan. Apakah betul-betul aku mengasihinya, aku mau
melayani dengan sungguh. Sesuatu yang tentu membuat kita harus terus introspeksi diri. Tuhan tidak mengukur berapa orang yang berpelayanan, bahwa jumlah besar itu luar biasa. Tuhan tidak mengukur kemampuan-kemampuan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita, apakah betul-betul sungguh-sungguh untuk melayaninya. Yang ketiga, penting untuk kita terus nikmati kasih Tuhan, bahwa Tuhan akan membebaskan umat, Tuhan juga akan bebaskan kita dari pergumulan-pergumulan hidup kita, asalkan tadi kita terbuka juga untuk dipimpin Tuhan. Ada sebuah pengajaran simpel, Tuhan itu kasih jalan ke orang yang memang mau berjalan di situ. Paring dalan marang wong sing gelem dalan. Nah, ini kan sesuatu yang simpel tetapi itu dalam. Kita mau ndak dalan? Artinya hidup sesuai dengan rule, dengan jalan yang Tuhan sediakan. Atau justru cari jalan yang berbeda, yang kita pikirkan, yang kita pikir lebih logis. Tidak semua jalan Tuhan itu terkesan amazing. Bahkan jalan Tuhan seringkali biasa-biasa saja, tapi endingnya, hasilnya luar biasa. Percayalah kepada Tuhan dengan utuh, bahwa hidup kita, gereja kita, terus dituntun dalam persiarahan menuju kesempurnaan keselamatan. Terus semangat, terus saling mengasihi, menopang, dan terus menjadi berkat untuk kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah persiaran hidup kami terus ada dalam keterbukaan hati untuk dituntun Tuhan. Rencana Tuhan yang terjadi bukan pikiran dan rencana kami, dan pelayanan kami biarlah terus berorientasi untuk kemuliaan Tuhan, bukan diri kami. Dan ketika kami jatuh dalam kesombongan, kemegahan diri atas apa yang kami lakukan, Tuhan tolong berikan pengampunan dan berikan kemampuan kepada kami untuk bisa mengolah rasa batin kami, agar pelayanan kami betul-betul atas dasar iman dan berorientasi untuk kemuliaan-Mu. Dan kami juga dengan sangat terbuka untuk menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus nanti, dalam perayaan kami atas berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan dan gereja kami yang berusia 59 tahun. Kami yakin dalam usia-usia berikutnya, dalam masa berikutnya, Tuhan topang dan Tuhan iringi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat mempersiapkan diri, menerima, menikmati perjamuan bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Prasasat Bayuto ning tengah samudra, Kristus kang dadya panutan, emerung lampahnya sabdaning Allah, nyingkirono watu karang sengseming kadonya, tanaman ciloko kerem ing samudra.